Masa mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa menuntut beasiswa gratis POL di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Aksi ini diwarnai saling dorong dengan polisi yang berjaga. Hujan yang mengguyur wilayah Bali membuat kawasan Jalan Dewi Sri Kute Badung lumpuh. Ketinggian air yang mencapai hingga 70 cm membuat warga dan juga pegawai toko berusaha untuk menyelamatkan barang dagangan dari ancaman banjir. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menghadiri sidang perdana pra-peradilan gugatan atas status tersangkanya dalam dugaan suap pembagian kuota haji 2024. Halo saudara, kita jumpa lagi dalam program Indonesia Update. Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan. Langsung saja kita mulai Indonesia Update selengkapnya bersama saya Maido Pelfrina, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita mulai informasi pertama, saudara. Masa mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa menuntut pemerataan beasiswa gratis POL di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Aksi ini diwarnai saling dorong dengan polisi yang berjaga. Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Menggugat ramai-ramai mendatangi kantor Gubernur Kalimantan Timur. Mereka menuntut pemerataan beasiswa gratis POL yang diterima mahasiswa di Kalimantan Timur. Aksi massa sempat diwarnai saling dorong dengan polisi yang berjaga. Dalam tuntutannya, massa menyampaikan 7 hal terkait beasiswa gratis POL. Tuntutan teman-teman hari ini kami bawa ada 7 poin, tapi kami lebih menyoroti di mana gratis POL itu belum merata di Kalimantan Timur sendiri. Pemerintahan Pemprov sendiri bicara di media sangat besar sekali soal gratis POL ini, tapi implementasinya di lapangan sangat minim. Bahkan teman-teman disuruh talangi dulu. Gubernur Kaltim Rudi Mas akhirnya menemui mahasiswa. Rudi menyatakan beasiswa gratis POL tahun 2025 sudah diberikan kepada 24.000 penerima, sementara di tahun 2026 penerima beasiswa sebanyak 158.000 orang. Berkaitan dengan gratis POL, tahun 2025 di saat kami masuk di pertengahan kegiatan anggaran berjalan, yang bisa disekolahkan melalui program gratis POL sebanyak 24.000 siswa yang jangkauannya hampir seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Di tahun 2026, program ini sebanyak 158.981 mahasiswa. Bayangkan 158.000. Semuanya mahasiswa adik-adik Kalimantan Timur yang ber-KTP Kalimantan Timur, berdomisili di Kalimantan Timur minimum 3 tahun. Gubernur Kaltim menyebut beasiswa gratis POL terbuka untuk warga Kalimantan Timur dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Usai ditemui Gubernur, massa kemudian membubarkan diri. Rijal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke Lampung, saudara. Polda Lampung memburu 8 tahanan Polres Waikanan Polda Lampung yang melarikan diri dengan cara menjebol kamar tahanan dengan menggunakan gergaji. 1 tahanan berhasil ditangkap, sementara yang lainnya masih dikejar. 8 orang tahanan yang mendekam di Polres Waikanan Polda Lampung melarikan diri. Mereka kabur diduga dengan cara merusak kamar dengan gergaji. Kapolda Lampung menyebut hingga kini 1 dari 8 tahanan yang melarikan diri telah ditangkap, sementara 7 tahanan lainnya masih dicari. Ia juga mengimbau para tahanan yang kabur untuk menyerahkan diri dan meminta keluarga yang mengetahui keberadaan tahanan kabur untuk memberikan informasi. Sementara penyidik Bitpropam Polda Lampung masih menyelidiki kronologis kaburnya para tahanan.
Pencarian tadi sudah ditangkap satu, sekarang yang lain sedang proses pengejaran, dibantu oleh teman-teman yang ada di Polda, ada Resmob dan tim yang lain. Masih kita dalami semua, tentunya kita cross check antara satu dengan yang lain, dan informasi yang paling kita dapat yaitu mungkin kata-kata lain bersangkutan. Saudara, kebakaran menimpa 4 rumah toko milik pedagang di Karawang, Jawa Barat pagi tadi. Imbasnya ruko beserta isinya hangus terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari toko plastik. Kobaran api dan asap hitam membumbung tinggi akibat kebakaran yang melanda 4 ruko di kawasan pertokoan Citra Kebun Mas, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat pada Selasa pagi. Saat kejadian, salah satu karyawan toko terbangun akibat kepanasan dari kobaran api. Saat itu, saksi sedang dalam kondisi tidur di dalam ruko terbangun akibat kepanasan dari kobaran api. Bersama temannya, saksi pun langsung keluar untuk menyelamatkan diri. 2 kendaraan damkar diterjunkan dan 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Konslet listrik. Ya. Waktu itu di mana posisi? Lagi tidur. Terus? Tiba-tiba itu nyala api. Dari bagian mana? Dari solokan. Dari solokan. Posisi solokan dengan jauh nggak waktu itu? Jauh. Kita ke Bali, saudara. Hujan yang mengguyur wilayah Bali membuat kawasan Jalan Dewi Sri Kute, Badung lumpuh total. Ketinggian air mencapai 50 hingga 70 cm. Warga dan pegawai toko kini pun berusaha menyelamatkan barang dari banjir. Banjir membuat lalu lintas di Jalan Dewi Sri terhambat. Sejumlah motor bahkan mogok karena nekat menerobos banjir. Sementara itu, aktivitas hotel, rumah makan, dan apotek di sepanjang Jalan Dewi Sri juga tidak bisa beroperasi karena pegawai dan karyawan sibuk membersihkan toko dan juga menyelamatkan barang dagangan mereka. Warga bilang air naik sejak Selasa dini hari akibat hujan yang mengguyur semalaman. Meski kebanjiran, warga masih enggan mengungsi dan memilih menyelamatkan barang di dalam rumah agar tidak terkena air. Banjir? Banjir di luar segini. Kalau di dalam segini dah. Mulai kapan, Bu? Mulai tadi pagi. Jam 1 udah naik. Jam 1 udah naik. Jam 5 Jam 5 udah mulai ke kamar. 1-2 ke kamar dah masuk. Oh, itu barang-barang yang kena banjir apa aja, Bu? Oh, sebelumnya sudah saya naik-naikin semua. Oh. Kasur, kulkas sudah di atas, kulkasnya di atas toilet. Kasurnya di atas, miring-miring. Kasih kursi. Sekarang mau ngungsi nih, kemana ngungsi? Ya ngungsi jalan-jalan aja dulu. Usai jeda, saudara, Indonesia Update kembali dengan informasi dari warga di Kota Madiun, Jawa Timur yang rela antre untuk menukar uang lama ke uang kertas pecahan baru sebagai persiapan untuk dibagikan ke sanak saudara saat Hari Raya Lebaran. Indonesia Update kami lanjutkan dengan informasi viral video pernyataan seorang alumni penerima beasiswa LPDP yang mengaku bangga anaknya jadi warga negara asing. Unggahan ini pun dianggap menghina Indonesia. Pasalnya LPDP adalah beasiswa yang dikelola lembaga negara yang dananya pun berasal dari publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menindak tegas alumni penerima beasiswa LPDP yang viral karena menghina Indonesia. Purbaya memastikan suami sang alumni yang juga penerima beasiswa LPDP bakal mengembalikan seluruh dana beasiswa beserta bunganya. Purbaya juga menegaskan akan melakukan blacklist terhadap yang bersangkutan dan tidak akan dapat bekerja di kantor pemerintah Indonesia. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang ini. Bahkan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Dengan treatment yang fair.
Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak seneng ya nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hardian Irfani bilang LPDP harus dievaluasi total. Penerima LPDP memiliki utang budi kepada negara. Oleh sebab itu, evaluasi harus dilakukan oleh LPDP. Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya, Martadi mengatakan, beasiswa LPDP itu amanah, bukan hadiah cuma-cuma. Para penerima LPDP wajib hukumnya untuk kembali ke tanah air. Beasiswa LPDP itu amanah, bukan fasilitas. Amanah itu adalah utang yang tak kasat mata. Ya. Nah, oleh sebab itu LPDP itu bukan hadiah cuma-cuma. Itu adalah investasi rakyat. Ketika kita menandatangani kontrak, maka kita sedang menukarkan sebagian masa depan kita untuk harapan jutaan orang yang membayar pajak. Melanggarnya bukan sekedar urusan administrasi, tetapi melanggar kontrak itu adalah cacat karakter. Sebelumnya, viral di media sosial, alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Dwi Sasetyaning Tias yang mengaku bangga anaknya kini memiliki paspor warga negara Inggris. Postingan ini mendapat sorotan publik. Sejumlah warganet menilai pernyataan Dwi tidak tepat disampaikan oleh penerima beasiswa negara yang pendidikannya didanai dari anggaran publik. Setelah postingannya viral dan memicu perdebatan, Dwi Sasetyaning Tias mengunggah permohonan maaf di media sosialnya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Lapangan olahraga padel yang berlokasi di kawasan Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan terpantau tidak beroperasi pada Selasa 24 Februari hari ini. Hal ini sebagai buntut dari protes warga terhadap kebisingan yang mengganggu permukiman warga sejak November 2025 yang viral di media sosial. Berikut liputan dari jurnalis Kompas TV Astri Gunawan dan juga juru kamera Julian Fernando dari Cilandak, Jakarta. Saudara, bangunan tinggi yang berada di belakang saya ini merupakan lapangan pedal di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Yang kalau bisa Anda lihat, ini sangat berdempetan dengan salah satu bangunan warga. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, ini merupakan permukiman warga yang jaraknya sangat berdempetan atau sangat berdekatan. Sehingga tidak heran jika beberapa waktu lalu warga ini melayangkan laporan atas ketidaknyamanan mereka yang terganggu dengan suara dari lapangan pedal yang beroperasi dari pagi hingga malam. Kami sudah memastikan dan juga mengonfirmasi kepada pengelola lapangan pedal bahwa saat ini sudah dilakukan mediasi, sudah menerima teguran begitu dan juga dilakukan mediasi, dan upaya yang dilakukan oleh pengelola saat ini adalah membangun atau mengerjakan soundproofing di bangunan pedal tersebut atau peredam suara sehingga nantinya suara yang ditimbulkan dari aktivitas yang ada di dalam lapangan tidak mengganggu warga. Dan informasi yang kami dapatkan, pengerjaan ini sudah dimulai sejak tanggal 21 Februari hari Sabtu lalu, yang mana sampai sekarang juga operasional dari lapangan pedal ini sudah ditutup secara total dalam waktu selama 20 sampai 25 hari ke depan. Jadi hal ini juga dilakukan atas permintaan warga, kemudian juga dalam pengerjaannya selama bulan Ramadan supaya tidak mengganggu aktivitas warga. Dan saya akan coba tanyakan kepada salah satu warga yang tinggal di salah satu permukiman atau di rumahnya tidak jauh dari lapangan pedal tersebut. Assalamualaikum. Ibu maaf ganggu, saya dari Kompas TV, boleh tanya-tanya Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Warni. Ibu Warni, ini kan rumah Ibu ada tepat di seberang lapangan pedal yang memang dari kemarin juga sudah dilaporkan oleh warga begitu ya Bu. Nah, sejauh ini apakah Ibu masih mendengar suara bising tersebut dari lapangan pedal atau kayak gimana? Sih dari kemarin udah enggak. Udah enggak. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya yang dirasakan oleh warga itu bagaimana Bu? Ya kayak orang main teriakan gitu Bu, apa lemparan bola gitu. Sehingga cukup terganggu ya Bu. Iya. Nah, kalau sekarang kan yang saya tahu ini sudah sedang proses pengerjaan begitu untuk membangun peredam suara supaya tidak bising lagi. Iya. Ibu udah tahu itu belum? Ya udah sih dari itu kan dari apa? Tetangga. Tetangga. Katanya mau ini pakai peredam.
Oke, tanggapannya gimana Bu dengan dipasangnya peredam dari lapangan pedal tersebut? Ya bagus lah kalau gitu. Jadi tetangganya nggak berisik, orang nggak ganggu, orang lagi istirahat. Oke, jadi itu sesuai yang diharapkan oleh warga juga ya Bu? Iya. Oke, makasih banyak Ibu Warni. Maaf mengganggu waktunya, selamat beraktivitas kembali. Dan saudara, itu memang yang diharapkan oleh warga, meskipun memang ini sebagai tempat ataupun juga wilayah yang digunakan secara komersil untuk aktivitas olahraga, tapi juga mengingat lokasinya yang berdempetan dengan permukiman warga, dengan rumah warga, bahkan jaraknya tidak jauh. Tentu saja kenyamanan dalam bertetangga, dalam berlingkungan begitu perlu jadi hal yang sangat diperhatikan. Asri Gunawan, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Kita ke Madiun, saudara. Warga kota Madiun, Jawa Timur antre untuk menukar uang lama ke uang kertas pecahan baru melalui layanan kas keliling Bank Indonesia. Warga menukar uang baru sebagai persiapan untuk dibagikan ke sanak saudara di hari Idul Fitri. Warga langsung antre saat mobil layanan kas keliling Bank Indonesia tiba di halaman Masjid Agung Baitul Hakim. Warga antre menukar uang lama yang mereka miliki ke uang pecahan baru. Di antaranya pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 sampai Rp10.000. Warga mengaku uang pecahan baru ini nantinya akan dibagikan ke sanak saudara yang sudah jadi tradisi tahunan saat Lebaran tiba. Kita tahunya kan dari webnya BI kalau ada penukaran periode pertama. Nah itu daftar dulu di webnya Pintar BI. 2.700.000. 2.700.000 itu. Kalau ini tadi antre di lokasi ini gimana? Panjang nggak? Ya alhamdulillah, cuman datang lebih awal jadi cepat. Dapat giliran awal gitu ya. Terus rencananya digunakan untuk apa sih Mbak? Untuk Lebaran atau gimana? Lebaran. Untuk dibagikan ke anak-anak atau gimana gitu. Memang tradisi tiap tahun seperti ini. Iya. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menghadiri sidang perdana pra-peradilan gugatan atas status tersangkanya dalam dugaan suap pembagian kuota haji 2024. Saudara, KPK mengajukan permohonan penundaan sidang perdana pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang itu terkait gugatan atas status tersangka Yakut dalam dugaan suap pembagian kuota haji 2024. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa pagi. Namun sidang ditunda atas permintaan dari KPK. Sebelumnya, KPK menetapkan Yakut sebagai tersangka karena dinilai menyalahgunakan kewenangan membagi 20.000 tambahan kuota haji. Satu-satunya pertimbangan saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah hifdun nafsi, menjaga keselamatan jiwa jamaah karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi. Yang berikutnya kita harus tahu bahwa haji itu jurisdiksinya di Saudi, jadi tidak semata-mata menjadi kewenangan pemerintah Indonesia, tidak. Jurisdiksinya ada di sana. Kita terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di Saudi, termasuk pembagian kuota itu, karena ada MOU yang kita jadikan pegangan, sehingga lahir KMA itu MOU. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.